Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Rohayati, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 255060008. Saya melaksanakan pembelajaran ini atau video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu PPG Daljar 1 tahun 2025. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sebelum belajar dimulai, kita dibiasakan untuk membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, Pasar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua. Ya, terima kasih. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Ya. Kita sesuai dengan tema, yaitu kita menyanyikan lagu Rukun Iman. Masih ingat gak? Rukun iman itu ada satu, percaya kepada Allah, dua, percaya kepada malaikat, tiga, percaya kepada kitab, empat, percaya kepada Rasul, lima, percaya pada kiamat, enam, percaya kodok-kodok tentuan Allah. Anak-anak, masih ingat enggak pelajaran yang minggu kemarin? Itu tentang silaturahmi. Silaturahmi itu apa artinya? Menjalani hubungan baik atau menyambung tali persaudaraan. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang iman kepada Rasul, ya. Tentang iman kepada Rasul. Di sini iman kepada Rasul artinya apa? Rasul dalam Islam adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya. Ulangi. Beriman kepada Rasul, contoh ya. Ingat baik-baik. Rasul dalam Islam adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ya. Rasul itu adalah utusan Allah dengan wahyu, ya. Wajib diimani, wajib iman kepada semua rasul. Ya. Contohnya
sifat Rasul yang harus kita teladani. Nah, yang ini ya. Sifat Rasul yang harus kita teladani. Apa sifat Rasul yang harus kita teladani? Adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Ya, sifat Rasul yang harus kita teladani jujur. Apalagi? Sabar. Apalagi? Peduli. Apa itu jujur? Jujur itu kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Ya, itu adalah jujur. Ya, apalagi sabar. Sabar. Sabar adalah tahan uji dan tetap tenang. Tahan uji, ada ini cobaan ini, tetap pendiriannya tenang. Ya, itu sabar. Ketiga, lagi peduli. Peduli adalah mengasihi sesama dan mengajarkan kebaikan. Ya, itu adalah peduli. Peduli adalah mengasihi sesama dan mengajarkan kebaikan. Contohnya apa peduli? Oh, ini enggak makan kemarin, misalkan, maaf ya, kita kasihi. Oh, ini belajarnya pulpennya habis, kita pinjemin ya. Itu adalah contoh peduli sesama teman, peduli sesama keluarga, peduli sesama orang lain, peduli sesama manusia. Nih, baca apa? Berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik ada kepada orang lain. Contohnya membantu teman atau keluarga. Ya. Bagaimana perasaan setelah membantu orang lain? Senang, ya. Tapi jangan mau dipuji, ya. Membantu itu ikhlas. Membantu ikhlas, ya. Kalau mau dipuji itu tidak mendapat pahala, ya. Karena apa? Karena mengharapkan pujian. Kalau membantu itu jangan mau dipuji, ikhlas dengan hati, ikhlas. Mau dipuji mau enggak itu sudah ikhlas kita, ya, sudah ikhlas membantu, ya. Belajar dari sifat peduli Rasul, yaitu selalu mengutamakan kepentingan orang lain, ya. Itu belajar dari sifat peduli Rasul, membantu kepentingan orang lain. Tidak harus kepentingan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena belajar dari sifat Rasul, yaitu selalu mengutamakan, ya, selalu mengutamakan orang lain daripada kepentingan pribadi. Itulah sifatnya Rasul, ya, mengutamakan kepentingan orang lain dulu. Oh, orang lain misalkan gotong royong membantu membangun rumah, misalkan. Kan kita di kampung ini suka banyak gotong royongnya, ya. Terus membantu apalagi, ya, borol, misalkan borol rumah, borol musola, itu kan kepentingan orang lain, ya. Misalkan rumah, membangun rumah, kepentingan orang lain, ya. Begitulah belajar dari sifat Rasul, ya. Sekarang diskusi, ya. Diskusi kelompok, ya. Tulis nanti jawabannya di buku tulismu, ya. Tulis soalnya. Nanti pendapat kalian masing-masing kelompok, ya.
dibagi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Tulis, soalnya nanti pendapat kalian, pendapat kelompok masing-masing kalian ya. Bagaimana sikap jujur dan sabar itu diterapkan ya. Bagaimana sikap jujur dan sabar itu diterapkan. Berikan 2 contoh di desa atau di sekolah ya nanti ya. Sudah? Isi ya. Bagaimana sikap jujur dan sabar itu diterapkan? Sudah? Kedua, berikan 2 contoh di desa atau di sekolah. Tulis jawaban masing-masing. Kita break dulu sejenak ya. Break dulu. Kita menyanyikan apa? Nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud. Oleh Ibrahim dan Lut. Ismail, Ishak dan Yakub. Yusuf, Ayub dan Shu'aib. Putra Harun, Zulkifli, Daud. Nabil dan Ilyas. Bisa akhirnya Muhammad. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan hasil diskusi tadi ya. Hasil diskusi tadi, siapa yang mau menjawab pertama? Nanti itu menjawab pertama dan contoh-contohnya. Siap? Siap menjawab? Siap. Siapa yang mau menjawab duluan? Intan, ayo Intan. Sikap jujur diterapkan mulai dari mengakui kesalahan, menepati janji hingga menahan emosi. Contohnya? Siapa yang tahu contohnya? Apa nih? Melipati gotong royong, bersih-bersih lingkungan, kerja bakti. Ya, contohnya itu di sekolah dan di desa, ya. Ya. Sekarang kita ini ya. Siapa lagi yang ingin menjawab diskusi tadi? Siapa lagi? Bagaimana sikap jujur dan sabar terhadap? Bagaimana sikap jujur dan sabar itu diterapkan?
Sikap jujur diterapkan mulai dari mengakui kesalahannya, menepati janji, hingga menahan emosi, ya. Itu ya. Contohnya yaitu apa? Contoh di desa dan di sekolah ada 2 contoh, yaitu gotong royong, bersih-bersih lingkungan, ya. Iya. Paham? Sekarang ada tugas mandiri, ya. Diisi ya, diisi. Diisi ya. Sudah? Jangan dulu ya. Sudah ya, terus sendiri ya, sudah dibuka semua ya. Jangan soalnya. Sekarang bagian apa lagi? Kesimpulannya, Rasul-Rasul Allah adalah utusan yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Berbagai tindakan dan alamnya beliau sabar dalam menghadapi cobaan, ya. Masih kesimpulan, ya. Kita diwajibkan beriman kepada seluruh rasul, ya. Mengikuti keteladanan mereka, ya. Sifat-sifat Rasul seperti jujur, terpercaya, pintar, ya, menyampaikan. Sifat-sifat jujur Allah itu, sifat jujur Rasul itu, sifat wajib Rasul itu ada 4. 1, apa? Sidik, artinya benar. Kedua, apa? Amanah, artinya apa? Amanah artinya sidik, benar. Tablek, menyampaikan. Amanah, terpercaya. Patona, cerdas. Ya, itulah sifat-sifat Rasul yang wajib, sifat wajib bagi Rasul. Ada sifat mustahilnya bagi Rasul juga, ada 4, ya. Didik, hikmah, dan sebagainya. Yang wajib kita teladani dari sifat-sifat Rasul itu yaitu 4: sidik, tablek, amanah, dan patona. Ya, itu adalah sifat Rasul. Sifat Rasul jujur, sabar, peduli kepada umatnya, ya, yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tanya jawab ya. Tanya jawab lagi, ya. Bagaimana Rasul
lebih semangat lagi dari hari-hari sekarang ya. Untuk kedepannya lebih semangat lagi. Kita tutup. Kesimpulan tadi sudah kita tutup. Untuk pelajaran hari ini kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kebiasaan kita ya, sebelum pulang marilah kita sama-sama membaca doa biar ilmunya bermanfaat. Siapa yang memimpin doanya? Masa